formulasi dan produksi pakan ikan lele akan dipaparkan langsung oleh rekan saya Ibu Maharani kepada Ibu di silakan. Mana Ibunya? Ke atas ini ya. Ini top screen jadi ke atas ini. Terima kasih. Jadi tahu sendiri. Pakan lele itu belum. Terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan kepada formulasi pakan untuk ikan lele. Oke ini Bu. Biar suara itu Kakak. dengan jelas. Nanti kirim materinya file. Pakan ikan lele terdiri dari 2 bahan utama dan bahan tambahan yang kami gunakan. Bahan tambahan yang tersusun sedemikian rupa agar mencukupi kebutuhan nutrisi ikan lele untuk pertumbuhan dan kesehatannya. Untuk bahan utamanya kami pakai tepung ikan. Ini mohon maaf, satu lagi tepung ikan teri, tepung jagung, dedak gandum, silase, dan ampas tahu. Kenapa kami pakai tepung ikan? Karena di daerah timur, karena saya yang dari Sumatera, jadi kami ambil lihatnya di daerah timur itu kan banyak melimpah ikan. Jadi kami memanfaatkan potensi lokal untuk memberdayakan, untuk menghasilkan tepung ikan. Jadi dia tidak terbuang percuma. Begitu juga dengan ikan teri. Tepung jagung harganya lebih murah dibandingkan kalau pakai tepung yang lain. Dan itu kami pakai tepung gandum karena di tempat daerah Bapak ini katanya lebih murah tepung gandum dibandingkan dengan dedak halus. Jadi lihat dari potensi dan efektivitas biayanya. Oke. Selain itu juga silase dan ampas tahu. Ampas tahu kita memanfaatkan limbah pertaniannya. Selanjutnya ini bahan tambahan ada vitamin dan mineral. Untuk vitamin, untuk vitamin, mohon maaf dari kopean sedikit. Untuk vitamin kami pakainya 3% dan mineralnya 2%. Ini vitamin dibutuhkan untuk ikan lele. Ini formulasi pakan yang kami gunakan, kami memakai metode boksit. Ada tepung lele, kadar proteinnya 62,65. Karbohidratnya tidak usah saya bacakan ya Bapak Ibu kan sudah bisa terlihat jelas. Bahan baku yang kami gunakan untuk masing-masing bahan baku di sini sebetulnya sudah ada kalau di total jadinya 100. Mungkin tadi hilang ya Pak Irfannya. Total jadi astagfirullahaladzim. Nah, ini jumlahnya enggak ada ininya. Maaf Bapak Ibu terpotong. Jumlah bahan baku keseluruhannya 100. Jumlah kadar proteinnya kami pakainya 35%. Hasil dari penjumlahan ini 34,86%. Sehingga sudah mendekati 35% ya Bapak Ibu. Untuk karbohidratnya hasil penjumlahannya adalah di 20. Sementara untuk ikan lele ini kan jenis ikan omnivor tapi cenderung ke karnivor. Jadi dia membutuhkan karbohidratnya itu di range-nya 10-20%. Tapi di sini hasilnya 20%. Ya. Untuk lemak dia pakainya 4-5% untuk lele. Hasil yang kami dapat adalah 5,4%. Mendekati ya Bapak Ibu. Jadi ini menurut dari kelompok
kalau dia ini dibuat dengan bahan baku tersebut, kebutuhan protein, lemak, karbohidratnya sudah tercukupi menurut kelompok kami. Selanjutnya, mekanisme proses produksi pakannya ada persiapan bahan baku. Tadi ada bahan baku tepung ikan, ada ikan teri, ada ampas tahu, silase, tepung gandum. Itu dia persiapan bahan bakunya. Persiapan bahan baku tadi sudah saya paparkan berdasarkan dari potensi lokal. Jadi kita lebih murah biayanya. Selanjutnya ada penimbangan dan pencampuran bahan baku. Untuk menimbang bahan baku, yang harus kita perhatikan adalah berapa kilogram pakan atau berapa pakan yang mau kita buat. Kalau pakannya kita tidak tahu berapa mau yang kita buat, berarti kita belum bisa menimbang bahan bakunya. Dan pencampuran bahan baku. Pencampuran bahan baku di sini sebetulnya salah ini, mohon maaf ya. Dari persiapan bahan baku ini penimbangan ini penggilingan. Seharusnya dia dari bahan yang kasar dihaluskan dulu. Emang ini Bu? Dari bahan yang kasar dihaluskan, jadi maksudnya dipenggilingan dulu, baru ke pencampuran bahan baku. Mohon maaf. Pencampuran bahan baku itu dilakukan dari bahan baku yang jumlahnya sedikit. Jumlah bahan baku yang sedikit tadi di layar adalah mulai dari mineral, setelah itu vitamin, setelah itu silase, dimulai dari mineral, vitamin, silase, tepung gandum, tepung jagung, setelah itu baru tepung ikan dan ikan teri kering. Itu dia pencampuran bahan baku. Kenapa dimulai dari pencampuran bahan baku yang dari kecil? Supaya dia tercampur secara homogen, menyatu. Ya, itu dia fungsinya. Setelah dari penggiliran, plating, ekstrusi, mencetak. Mencetak atau pencetakan pelet. Mencetak bahan baku menjadi mau butiran atau dari bentuk-bentuk pakan buatan yang lain. Itu dia dari kalau dia plating. Setelah kita plating, kita cetak pelet tersebut, pakan tersebut, maka kita lakukan pengeringan. Pengeringan ini bisa dengan menggunakan sinar matahari atau kita melakukan dengan menggunakan oven. Tapi ada, saya pernah lihat di lapangan, pakan tersebut setelah dicetak dia langsung kering. Memang kering, tapi kalau untuk dikemas dia harus dijemur sedikit atau diangin-anginkan supaya pada saat nanti dikemas kita buka dia tidak lembab. Itu fungsinya. Itu yang pernah saya lihat. Dan setelah ini dia masuk pendinginan. Dan mohon maaf lagi ini tidak prosedur. Mohon maaf Bapak Ibu, dia tidak prosedur. Sini udah pengayaan dan pemisahan. Tadi udah dari bawah ke atas, dari atas ke bawah lagi. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Udah itu penambahan coatingnya apa Bapak? Minyak. Pakai asam. Sudah rekayasa. Ini penambahan. Ini ya benar kata Ibu ini. Sudah rekayasa ini. Seharusnya dia tidak pakai ini. Ya. Kecuali dia gini ya mungkin ya Bapak Ibu. Bisa juga penambahan bahan baku misalnya dari bahan-bahan alami. Misalnya dari udang, pakainya mungkin terasi atau pakai kerang, ya tepung kerang, supaya aroma dari pakan yang kita buat itu lebih baunya lebih khas. Ya, ini tuh tidak. Kalau menurut saya itu tidak rekayasa karena ada penambahan
supaya dia kalau pakan